Halo guys, welcome back to my channel Salito Motobike. Oke guys, di sore hari ini gue mau ngasih tips. Ini menurut gue guys ya, menurut Salito Motobike. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk kendaraan kalian? Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk kendaraan kalian jika kalian ingin berpergian jauh atau mungkin yang dekat-dekat ini mudik ya guys ya? Oke guys, ya bagi kalian yang pengen mudik atau berpergian jauh pakai motor, terutama motor manual atau motor kopling, karena gue punya motor itu ya guys. Nah, ini gue kasih tipsnya ya guys ya. Yang pertama, ya guys ya, yang pertama itu yang kita cek itu adalah biasa. Kalau kalian motor kopling, yang kita bahas dari daerah kopling dulu ya guys ya. Dari daerah apa ini namanya? Daerah perkokpitan gitulah guys ya, daerah stang. Yang pertama kita cek adalah mungkin ini ya guys ya, apa namanya? Tali kopling. Nah, tali kopling. Tali kopling ini harus dicek, kenapa? Karena untuk memastikan apakah tali kopling tersebut masih bagus atau tidak ya guys ya. Nah, ini kondisinya masih bagus guys, aman jadinya. Kalau putus di jalan kan ya rugi dong, ya nggak sih guys. Nah, gitu guys. Hati-hati aja. Soalnya ini bagian yang bisa bisa dibilang paling krusial juga untuk motor kopling. Soalnya tanpa kopling itu susah juga guys ya. Nah, terus yang kedua itu adalah minyak rem. Nah, minyak rem ini jangan sampai habis. Kalau habis berarti tandanya ada kebocoran di selang rem sini ya guys ya. Nah, hati-hati, dicek juga. Oh ya, sekalian ngecek minyak rem, kita juga ngecek kampas remnya. Kalau tipis harus diganti ya guys ya. Soalnya rem itu utama juga guys dalam berkendara. Terus bagian kokpit mungkin itu aja guys ya menurut gua. Terus kita berpindah ke bagian mungkin ban ya guys ya, yang kelihatan. Nah, ban nah ban depan belakang itu harus dicek apakah dia alurnya masih tebel atau sudah tipis ya guys ya. Soalnya bahaya kalau udah tipis, pasti takutnya selip atau licin ya guys ya. Nah, kayak gitu. Terus untuk motor manual atau motor kopling itu mungkin di motor matic ya, gue sebutnya mungkin fan belt. Nah, kalau di motor manual dan motor kopling itu ada rantai ini juga harus kita cek. Kenapa? Karena amit-amit kalau misalkan rantai putus juga berabe banget sih guys, berabe banget. Nah, apa aja yang kita cek di bagian rantai ini menurut gue pribadi ya guys ya. Kalau ada yang mau menambahkan mungkin bisa tulis di kolom komentar ya guys, biar kita saling berbagi share-share ilmu kita sebelum mudik ya guys. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat dari penampilannya aja, apakah dia karatan atau enggak. Terus gearnya juga mana ini. Nah, gearnya juga apakah dia sudah aus atau belum ya guys ya. Nah, yang selanjutnya untuk dicek bagian rantai itu adalah ke tingkat kekencangan rantai. Jadi rantai itu jangan terlalu kendor atau jangan terlalu kencang. Nah, menurut gue segini itu udah pas ya guys ya. Menurut gue masih bisa diginin, itu nggak terlalu kendor dan nggak terlalu kencang. Nah, kembali ke tadi juga guys, takutnya kendor, dia bisa lepas dari sini guys ya, lepas dari si gearnya, dia bahaya juga guys. Oke, kita sudah bahas bagian-bagian yang kelihatan. Terus kita mungkin untuk persiapan jalan jauh juga jangan lupa kita mesin juga guys ya, mesin juga harus kita siapin dengan baik. Salah satunya dengan menservis bagian TB atau throttle body, agar mungkin tarikan motornya lebih maksimal guys ya. Jadi tidak ada berbuat atau apa. Jadi misalkan throttle body itu motor kalian kotor, itu bisa membuat tarikan motor kalian itu berbet, baik di motor matic, manual dan juga kopling ya guys. Nah, jadi itu yang diperhatikan guys. Dari bagian stang itu minyak rem, terus kampas remnya, terus ban, terus rantai,
terus throttle body, injeksi juga, di servis, dicek juga ya guys. Nah, kita lanjut bagian apa namanya, oli. Nah, oli juga jangan lupa diganti ya guys. Kalau mau perjalanan jauh itu wajib diganti sih guys oli. Kenapa wajib diganti? Karena oli itu bertujuan untuk melumasi setiap komponen yang ada di dalam mesin, biar untuk meminimalisir terjadinya gesekan antar part-part yang ada di dalam mesin ya guys. Jadi biar awet lah mesin tuh, terus biar tarikan enak, jos gitu guys. Nah guys ya, karena kebetulan gua punya motornya cuman motor kopling si Saber ini, jadi mungkin yang sama kayak gua yang punya motor sport juga, mungkin bisa dicek bagian apa namanya, bagian per koplingannya guys ya. Bisa dicek dulu kampas koplingnya ya guys. Kalau aus kampas koplingnya itu motor bisa menyebabkan motor tidak bertenaga guys. Terus kampas kopling itu juga berpengaruh sama apa ya? Ya sama tarikan motor ya guys ya, terutama itu. Jadi dicek dulu kampas koplingnya apakah dia masih bagus atau enggak. Mungkin kalau masih bagus cuma dibersihin aja bagian koplingnya. Tapi kalau bagian kampas koplingnya itu sudah aus, ganti ya guys ya, saran gua. Biar enak mudiknya, soalnya ya kita nggak tahu perjalanan kita jauh atau gimana ya guys ya, kayak gitu. Sudah kita bahas semua ya guys. Mungkin jika ada yang kurang, kita bisa saling sharing-sharing di kolom komentar ya guys, biar kita saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Segitu guys tips mudik menggunakan motor kopling manual ataupun matic. Tapi gue lebih banyak bahas ke motor yang kopling ya guys ya, soalnya gue punyanya kopling, jadi ya itu yang gue bahas ya guys. Untuk motor matic ataupun motor manual ya hampir-hampir sama lah guys ya, apa namanya, seperti throttle body, injeksi, terus ya apa namanya, mungkin fan beltnya, terus ban juga penting, terus sama sih guys ya, minyak rem juga, kampas rem dicek semua ya guys ya. Seperti itu guys kurang lebihnya. Oke guys, selamat menonton dan selamat mudik, semoga selamat sampai di tujuan ya guys ya. Oke guys, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya guys ya video gua. Oke guys, see you.